نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمعاشر muslim rahimakumullah, alhamdulillah, puja-puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan kita dengan nikmat-nikmat ini dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon kepada Allah kemudahan dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir pertemuan kita adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Rawahu al-Bukhari. Wa qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu uzran iz amhalahu hadhihi al-muddah. Yuqal a'dzara ar-rajulu idza balagha al-ghaya fil uzri. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur seseorang sampai usia 60 tahun, maka di situ tidak ada lagi alasan bagi orang tersebut untuk uzur tidak mengerti. Apalagi dalam hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban kita sehari-hari, salat, kemudian bacaan salat, gerakan salat. Salat ini wajib, maka untuk mencapai yang wajib ada perkara yang lain, yaitu wudu. Maka wudunya juga sempurna. Isbaghul wudu, yaitu menyempurnakan wudu. Malah yang lalu kita masih ada anak muda berwudu itu setelah membasuh kedua tangannya, kemudian mengusap rambut. Mengusapnya itu diambil dari sini, karena diambil sini saja, khawatir bentuk sisirannya berubah. Jadi bukan seperti kita ambil seperti ini ya, kemudian lanjut, enggak. Sedikit kena terus kemudian telinga. Itu tidak mengusap namanya, hanya membasahi sedikit saja. Berbeda dengan mas.
Maka ini masih muda, masih anak-anak. Masih ada uzur. Tapi untuk yang sudah Allah tangguhkan usia sampai mulai tumbuh uban, tumbuh rambut putih, itu menunjukkan apa? Sudah usia matang. Maka ada penyebutan bahwasanya walaupun masih usia 17, 18 tahun, tapi kalau lingkungannya ini adalah lingkungan yang ghirah kepada Islamnya itu kuat, walaupun baru 15 tahun dia mengalahkan orang yang usianya 30 tahun tapi tidak dalam lingkungan yang ada ghirah kepada Islam. Ada satu tempat di Sulawesi yang pernah kita datangi itu, satu kampung, mereka pekerja, mereka bertani, mereka beternak dan seterusnya. Begitu azan itu zuhur azan ke iqamah itu jaraknya mungkin sekitaran 20 menit, 25 menit. Asar, zuhur, asar, subuh, maghrib, isya tidak ada beda. Penuh masjidnya. Itu tahun 2000-an. Di daerah Maros, Sulawesi Selatan. Itu luar biasa. Saya tanya apa pekerjaan orang sini? Pekerjaannya orang sini ya ada bertani, ada macam-macam. Pokoknya jam sholat mereka tinggalkan semua aktivitas. Yang punya toko ditutup tokonya, dan pembelinya pun juga pergi ke masjid. Pokoknya jarak azan ke iqamah itu sampai 20 menitan. Jadi mereka bisa siap-siap azan, siap-siap untuk mandi macam-macam, dan masjidnya penuh. Persis dengan sholat Jumat. Tidak ada bedanya. Dan dalam kondisi seperti itu sudah terbiasa, nanti walaupun anak masih 10 tahun, 12 tahun, mereka melihat kondisi dan terbentuk dengan kebiasaan dan keadaan itu, insya Allah berbeda dengan lingkungan lain yang tidak demikian. Walaupun usianya 35, 40, tentu berbeda. Maka di sini Nabi mengatakan ketika Allah panjangkan usia seseorang sampai masuk kepada sitin sana 60 tahun, maka tidak ada lagi alasan saya tidak mengerti kalau ini merusak sholat, membatalkan sholat. Kemudian ketika menjadi makmum mendahului imam, saya tidak mengerti. Itu tidak ada lagi. Maka harus, ini perkara yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslim. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka ayatnya sebagian orang menafsirkan ayat ini, umirna nahmadullah, kami diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun kepadanya ketika kami ditolong oleh Allah. Kemudian sebagian mereka ini berkenaan dengan orang-orang yang mengeluh dengan perlakuan Umar bin Khattab yang beliau memasukkan Ibnu Abbas ini sejajar dengan orang-orang yang usianya sudah banyak. Padahal mereka, Ibnu Abbas ini seusia dengan anak-anak mereka. Yang mereka ini dimaksud adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Mereka cemburu dengan keputusan Umar kalau memasukkan Ibnu Abbas ini dalam deretan orang-orang yang ikut perang Badar untuk diminta nasihatnya, didengarkan omongannya, diajak musyawarah
sementara Ibnu Abbas ini seusia dengan anak-anak mereka. Maka tanya kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau masukkan Ibnu Abbas dan tidak engkau masukkan anak-anak kami? Akhirnya diambil sikap oleh Umar, diundang semua anak-anak mereka dan juga Ibnu Abbas. Ditanya mereka satu persatu tentang ayat ini dan mereka ada yang menjawab ini, menjawab itu dan seterusnya. Ada yang tidak tahu jawabannya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa yang kau ketahui tentang surat An-Nasr? Maka Ibnu Abbas menjawab, surat tersebut adalah menunjukkan ajalnya Nabi sudah dekat. Berbeda dengan yang lain. Mereka membaca kalau datang pertolongan Allah dan ditaklukkan Makkah dan engkau Muhammad melihat manusia ini masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kamu melihat ini maka kamu bertasbih, bertahmid dan memohon ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Jadi mendengar ucapan Ibnu Abbas itu adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi yang mengajarkannya kepada Ibnu Abbas. Maka Umar mengatakan, "Ma'a'lam minha illa ma taqul." Aku tidak mengetahui tafsiran firman tersebut kecuali persis dengan apa yang kamu pahami wahai Ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah salat setelah ayat surat ini turun kecuali beliau membaca ketika ruku' subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hadis muttafaq alaih. Atau yang biasa kita kenal subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini yang dibaca oleh Nabi ketika ayat atau surat ini turun dan usia beliau sudah 60 tahun lebih. Karena ini termasuk surat yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ayat ini turun, surat ini turun, dalam riwayat yang lain disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Adalah Rasulullah memperbanyak dalam ruku' dan sujud beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi usia kita yang biasa baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kita membacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nabi membaca ini menerapkan atau mengamalkan firman Allah, fasabbih subhanakallahumma fasabbih bihamdi rabbika wa bihamdika wastaghfir Allahumma ighfirli. Jadi Nabi mengamalkan surat An-Nasr dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan dalam riwayat Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula qabla an yamut. Bacaan yang paling banyak dibaca oleh Nabi menjelang kematian beliau, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Nabi yang sudah dijamin
diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi dalam doanya Nabi banyak membaca astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Bukan astaghfirullah, 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 bukan begitu. Tapi istighfar dengan, khususnya kita, istighfar itu menyebut dengan kesalahan yang kita lakukan. Insya Allah tidak banyak mikir kita istighfar ya. Karena banyaknya kekurangan yang kita miliki. Istighfar banyak kita ucapkan, astagfirullah ya Allah, hari ini aku membaca Quran baru sekian. Astagfirullah, saya membaca pun juga tidak sungguh-sungguh. Astagfirullah, terus banyak mudah menyebutkan kesalahan kita. Astagfirullah, saya senang mendengar orang ini dirasani, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni. Itu banyak. Apalagi kalau kita cukup membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali itu berapa menit? Sedikit. Tidak ada setengah jam. 5 menit selesai. Tapi kita kelihatannya kok berat untuk duduk khusus membaca istighfar 100 kali. Berat. Padahal tidak berat. Cuman godaannya syaitan itu kok bisa membuat kita cepat meninggalkan dan bosan mengucapkan istighfar. Terkadang kita bisa, bisa saya sekarang duduk 1000, dah. Tidak harus 1000, 100 dalam sehari. Tapi terus 1000 sekali saja, kemudian setelah itu tidak lagi. Maka lebih baik yang setiap hari 100, tapi terus, tidak pernah putus. Setiap hari memohon ampun kepada Allah 100 kali. Itu lebih baik ketimbang, dan setiap hari itu lebih baik daripada 3 hari sekali baca istighfar pun 1000. Walaupun dihitung jumlahnya lebih banyak. Karena Nabi mengatakan Allah memberikan balasan. Tidak pernah bosan memberikan balasan sampai kita ini hamba yang merasa bosan dengan ibadah yang dilakukan. Maka dalam beragama itu, sebaik-baik amal itu ad-dawamuha wa in qalla, yang istiqamah walaupun jumlah bilangannya tidak banyak. Ada seorang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini mampu puasa setahun sepanjang hidupku. Dan Nabi, jangan sampai sekarang masih kuat dan seterusnya masa tua hilang semua. Jangan. Lebih baik istiqamah, Senin Kamis saja lakukan. Sudah bisa tambahlah puasa Ayyamul Bid. Masih ringan, ambil yang paling baik. Mana puasa yang paling baik? Puasa Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Terus sehari puasa ini untuk urusan akhirat. Sehari buka untuk urusan dunia akhirat. Artinya imbang. Itu kalau kita berpikir kenapa kok puasa dan seterusnya, karena imbang antara dunia akhiratnya imbang. Kemudian ada Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Dengan Salman itu Nabi jadikan saudara antara Muhajirin dan Ansar. Kemudian bertamu ke tempat Abu Darda, Salman Al-Farisi. Salman ini. Kemudian setelah itu Abu Darda biasa bangun malam, full itu sholat malam. Full. Siangnya puasa sepanjang tahun. Memalingkan urusan dunia. Dia tidak ngejar dunia. Dan dia tidak bekerja. Punya istri. Nah, Salman ketika Abu Darda ini bangun di malam hari, di awal malam, kata Salman, ya akhi, tidurlah.
belum waktunya bangun. Mau ngambil air wudhu, mau sholat. Kata Salman, enggak, tidur. Baru istirahat berapa lama, mau bangun lagi. Kata Salman, tidur. Sampai masuk 2/3 malam, kata Salman, ayo sekarang kita bangun, sholat. Sholat berdua, ada yang mengatakan sholatnya tidak disebutkan. Apakah sholatnya berjamaah atau sendiri-sendiri. Tapi disebutkan dalam hadis, sholaya, kedua-duanya sholat. Ada memungkinkan dilakukan sholat ini secara berjamaah, sholat malam. Boleh, boleh. Ulama mengatakan diperbolehkan sholat malam berjamaah, tapi sifatnya tidak terus menerus. Apakah Nabi pernah sholat malam berjamaah? Pernah. Dengan beberapa sahabat pernah. Tapi setelah itu tidak lagi. Kemudian setelah itu di hari yang lain atau di waktu yang lain, ketika Salman bangun, didapati istri dari Abu Darda ini menggunakan pakaian yang tidak layak di malam hari bertemu. Ditanya, kenapa kamu pakai pakaian ini? Kata istri Abu Darda, saya tidak punya pakaian kecuali ini. Suami saya tidak mikirkan urusan dunia. Dia tidak mikirkan makan. Siang hari dia puasa, malam hari dia bangun untuk sholat malam. Kecuali ketika Anda datang ini, maka dia berusaha untuk supaya ada makanan. Maka besok dia tidak akan mau makan bersama Anda. Di hari esoknya, makanan siap dihidangkan. Abu Darda tidak mau makan. Kata Salman, Abu Darda makan. Kata Salman, tidak makan. Dipaksa makan. Kemudian setelah itu Salman membacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada hak padamu. Haknya siapa? Haknya Tuhanmu ada. Haknya keluargamu ada. Hak badanmu ada. Maka berikan setiap yang memiliki hak ini haknya. Supaya tidak apa? Tidak zalim. Allah tidak melarang orang itu menikmati harta, tidak melarang orang menikmati dunia. Lah. Boleh. Bahkan kita diperintahkan untuk kaya. Apa buktinya? Buktinya dalam rukun Islam itu ada 2 hal. Yang pertama, zakat. Kalau tidak mampu, tidak ada zakat. Yang kedua, haji. Bagaimana bisa mengeluarkan zakat kalau tidak punya uang? Untuk sedekah masih mikir. Tapi sedekah, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan as-salaf, kita katakan as-salaf, itu gemar sedekah. Banyak sedekah. Kalau tidak punya yang disedekahkan, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menahan tangan dan mulutnya dari menyakiti orang lain. Dan sabar kalau ada orang yang menyakitinya. Itu termasuk sedekah bagi mereka. Jadi kalau mereka tidak punya untuk yang disedekahkan, maka sedekahnya seperti itu. Atau membantu orang dengan tenaganya. Tapi kalau mereka punya, mereka langsung segera menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Maka Allah katakan, yaitu orang-orang yang gemar menginfakkan hartanya bil-laili wan nahar, di malam hari dan di siang hari, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terang. Mereka mengharapkan pahala dari sisi Tuhan mereka. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Ini ma'asyiral muslimin, mereka ini luar biasa dalam sedekahnya dan tidak mikir orang yang minta kepadanya ini orang kaya atau tidak kaya. Kalau datang berarti dia butuh.
As-salaf ini memang mereka ini kalau kita bicara tentang mereka seakan-akan ini manusia-manusia super yang kayak dongeng, kayak cerita Hercules, anak-anak dulu megaloman, ya, kayak seakan-akan itu. Maka kalau kita lihat ini baru sahabat. Dan bagaimana dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat ini Fudail bin Iyad mengatakan, ketika ada orang minta atau ada kita katakanlah ada as-salaf mengatakan sesungguhnya dalam harta kami itu ada wada'i lil makarim, titipan bagi orang-orang mulia. Jadi pada harta kita ini ada titipan bagi orang-orang mulia. Siapa orang mulia? Orang mulia ini orang yang minta. Peminta. Itu dikatakan orang mulia. Tapi kalau kita memahami dan mereka peminta ini memahami apa yang disampaikan oleh as-salaf, kenapa mereka ini semangat untuk memberikan kepada orang tidak mampu, maka orang yang tidak mampu pun nanti akhirnya tidak mau minta. Kalau mereka mengerti. Kenapa? Yang pertama, ma'asyiral muslim rahimakumullah, as-salaf ini ketika ada orang datang minta, maka wajahnya berseri-seri, senang ada orang yang datang minta kepadanya. Yang kedua, mereka ini selalu husnudzan kepada orang yang minta. Anggapannya orang ini datang berarti dia butuh, orang ini datang berarti dia tidak punya, orang ini datang minta berarti dia memang ada butuh untuk mendapatkan itu. Maka mereka ketika ada orang datang, mereka tidak pernah berpikir. Kalau kita masih berpikir pengamennya masih muda, ya, datang ke satu tempat, fenomena yang kita lihat, parkir di Indomaret, ya, dari pagi itu langsung berpenampilan melas, yang diparkir motornya Vario 160, kemudian pakaian necisnya itu diletakkan ke sana, ganti pakaian gembel, keliling minta. As-salaf tidak melihat orang ini berkendaraan. Yang dilihat oleh as-salaf, orang ini datang minta berarti dia orang miskin atau orang butuh, dikasih. Berpikirnya mereka simpel. Terserah dia kaya tidak kaya, dia datang berarti dia butuh. Maka urusannya dia dengan Allah kalau memang dia berbohong. Urusan saya bukan dengan orang ini, urusan saya adalah dengan Allah. Ketika orang datang kepada saya, maka saya punya kewajiban memberi. Urusan saya dengan Allah. Kalau memang orang ini betul-betul butuh datang dan kita tidak memberikan kepadanya, kita bertanggung jawab atau kita akan berurusan dengan Allah. Itu as-salaf seperti itu. Kemudian yang kedua, as-salaf ini diantaranya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika ada orang datang ke rumah beliau, beliau mengatakan marhaban. Apa? Marhaban. Selamat datang kepada orang yang datang ke rumahku hanya untuk mencuci dosa-dosaku. Disambut. Yang ketiga, mereka mengatakan nikmas sa'ilun. Orang-orang peminta-minta ini, mereka ini baik sekali. Kenapa dikatakan baik? As-salaf mengatakan dia datang ke rumah kita itu untuk mengantarkan harta kita kepada Allah dan akan diletakkan di timbangan amal kita pada hari akhirat, dan tidak minta ongkos kirim. Yang kita serahkan kepada orang ini 10.000, kita mendapati nanti di hadapan Allah 10.000 dilipat gandakan menjadi 700 kali, dan Allah katakan Allah masih melipat gandakan pahala bagi yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui.
Jadi berapa keuntungan? Banyak keuntungannya. Maka kalau orang yang ini maaf, masalah ini saya sampaikan khutbah Jumat. Pernah saya sampaikan. Maka orang yang butuh dia akan berpikir datang ke rumah kita kalau tahu keutamaan ini tadi. Yang memberi beranggapan alhamdulillah ada yang datang. Ngirim harta saya ke tempat akhirat saya tanpa ada biaya ongkos kirim. Kita sampaikan subhanallah hari Jumat. Hari Selasa ada satu orang datang ngomong, "Allah Ustaz, inti kayak mukul ana." Loh, kenapa mukul ente? Ana bilang, ente mukul ana. Ana datang biasa dibantu sama orang. Apa jangan-jangan ana juga seperti itu? Artinya saya membawa harta mereka dan tidak kena ongkos. Kok enak orang-orang itu? Ana bilang saya tidak nyinggung siapapun. Saya menyampaikan bagaimana as-salaf ini memanfaatkan sesuatu dan mereka ini cerdas. Al-kayyis itu mandana nafsahu. Yaitu yang al-kayyis itu orang cerdas, kata Nabi, orang yang senantiasa muhasabah atas dirinya dan kemudian berbuat untuk kepentingan akhirat. Ini orang cerdas. Maka as-salaf ini mereka orang-orang cerdas. Karena harta itu cuma 3. Harta yang dipakai habis, dimanfaatkan untuk senang-senang, rekreasi dengan keluarga, membahagiakan keluarga dan seterusnya, menyekolahkan anak. Habis. Kemudian yang kedua yang disimpan. Yang disimpan nanti buat rebutan ahli waris. Dan ini yang paling banyak orang ini senang dengan harta warisnya. Maka sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Tiap kami itu lebih suka hartanya sendiri ketimbang harta waris. Kata Nabi, harta waris itu harta yang Anda simpan. Kita ini semuanya punya tabungan untuk masa tua. Belum tua, meninggal, gegeran ahli waris. Yang ketiga, harta yang dikeluarkan di jalan Allah. As-salaf itu biasanya kalau punya uang, mereka ini datang ke Baitul Mal untuk memberikan wakaf. Selalu yang dipikirkan itu wakaf. Yang selalu dipikirkan wakaf. Kenapa? Wakaf ini pahalanya luar biasa. Tidak punya uang, berat. Wakaf itu rata-rata tanah. Bukan, wakaf tidak harus tanah, tidak harus bangunan. Wakaf, lihat ada lampu. Nah, saya beri lampu. Serahkan ke takmir, Pak, kalau ada lampunya yang putus. Wakaf. Ini yang kadang tidak terpikir. Mereka mushaf. Diserahkan orang umroh, dikasih ini mushaf. Supaya apa? Supaya dibaca. Kalau dibaca yang memberikan wakaf itu mendapat pahala. Nah, supaya banyak dibaca, kita kan suka hitung-hitungan. Ambilkan Quran, beli Quran yang bagus yang bisa dibaca oleh banyak orang. Oh, ternyata anak-anak penghafal butuh Quran seperti ini. Beli Quran. Masukkan ke titip. Titipkan ke satu tempat tahfidz. Ini untuk anak tahfidz. Berapa banyak pahala? Bagi anak-anak penghafal Quran itu sekali baca satu hari sudah berapa banyak juz yang dibaca. Kalau mereka baru hafal 5 juz saja, itu mereka ini cukup 3 hari sama dengan membaca 30 juz. Mereka murojaah, tidak sampai 6 hari mereka sudah selesai. Bahkan 3 hari itu mereka bisa selesai hitungan 30 juz mereka baca. Nah, ini as-salaf
mereka lebih mengejar urusan wakaf. Jadi yang pertama yang dibuat makan mereka secukupnya. Pakaian kita ini kekemanten sendiri, arisan sendiri, ya, kumpulan sendiri. Berapa jilbab yang dipunya, Bu? Khusus tempat jilbab sendiri ada. Terus apa lagi? Pakaiannya kaos kakinya itu berapa kaos kaki? Berapa pasang? 2 pasang? Tidak mungkin. Jilbab 5? Tidak mungkin. Pasti lebih. Bapak-bapak sarung punya berapa sarung? Khusus sarung. Tiap tahun itu punya berapa sarung? Baru. Nanti baru lagi. Yang dikeluarkan mana? Hah? Ada yang dikeluarkan dari sarung yang dipakai. Eman. Dikeluarkan. Ada sarung baru. Sampai 2 kali, 3 kali lebaran juga belum dibuka. Kok udah dibuka-buka? Masih ada. Kasih orang. Kasih ke orang. Nah ini sudah bekas saya pakai. Sudah barang lama. Kasih sama orang baru buat orang. Ambil yang paling, keluarkan yang paling bagus. Berapa harga sarung? Harga sarung sekitar ya 50.000. Dikasihkan ke orang tidak layak, tidak enak. Keluarkan dari rumah, taruh masjid untuk musafir. Selesai. Artinya jalan untuk berbuat seperti itu masih banyak. Oh, di rumah punya 5 kopiah karena menyesuaikan dengan warna baju kokonya. Oh, ini cocoknya dengan kopiah ini. Ada gamisnya warna ini, kopiahnya juga menyesuaikan. Kalau kita dulu kan semuanya warna hitam kopiahnya atau putih semuanya. Sekarang macam-macam menyesuaikan baju kokonya. Jadi pakaiannya hanya untuk pantas-pantasan. Oh, cocoknya ini. Kalau orang tua kita dulu khusus sholat Jumat BHS. Ayah, khusus. Kenapa? Atau warna putih. Sarung warna putih, yang putihnya putih betul. Terus atasannya model safari putih, kopiahnya hitam. Ada sorban, pakai parfum. Berangkatnya awal, jalan kaki. Rumahnya jauh, jalan kaki. Sampai masjid masih dapat onta. Yang sekarang rumahnya cuma 200 meter dari masjid. Sarungnya seadanya, kadang masih pakai celana panjang, tidak sempat ganti baju untuk Jumatan, kopiahnya lupa, naik motor, datangnya khutbah Jumat kedua. Seger badannya. Orang tua dulu masih pakai tongkat, pakai bakia, kelompen. Ya. Nah, luar biasa. Perubahannya itu luar biasa. Maka kita melihat orang-orang dulu, mereka khusus untuk ibadah pakaiannya luar biasa. Hebatnya, mereka mengumpulkan uang, ini sarung ini khusus untuk sholat Jumat. Selain Jumat tidak dipakai, karena hari istimewa. Kerja banyak, ini iya oke, tapi untuk Jumat khusus. Tidak campur antara sholat Jumat dengan pakaian kerja kantoran, mereka tidak mau. Tidak mau ada bau keringat untuk sholat Jumat. Bau parfum, bibit minyak wangi. Itu orang-orang dulu. Nah kita sekarang ma'asyiral muslimin, banyak penghasilannya alhamdulillah ada. Tapi untuk celengan akhirat itu terkadang eman. Dulu berangan-angan kalau saya kaya nanti saya begini. Doanya dikabulkan,
kayanya atau ekonominya lebih, tapi karakter manusia, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Apa? Manusia itu diciptakan dalam keadaan galau. Kalau dikasih keadaan miskin, takut kelaparan. Kalau diberikan kaya, dia bakhil. Angan-angannya nanti. Maka kita belajar ketika kemampuan kita sekian, diusahakan dulu, ya sudah kita sisihkan dulu sekian. Mampunya sekian. Tapi biasanya mulai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin ini seperti apa? Kalau ada yang datang kepada Nabi membawa harta yang banyak, mereka munafikin ini mengatakan, coba lihat, karena di hadapan Nabi dia ngasih uangnya banyak. Apa tujuannya? Ini orang sakit ini. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari ciri yang ada pada orang munafik yang ada di zaman Nabi. Kemudian kalau yang datang kepada Nabi itu hartanya kecil, katakanlah mampunya cuma 1 biji kurma atau 5 buah kurma atau segenggam kurma, ini yang dia miliki. Orang munafik yang ngomongnya apa? Allah tidak butuh harta segitu, buat apa kamu bawa? Nah, kalau sampai kita melihat seperti itu dan kita bersuara, ya mesti orang telek rai. Hati-hati. Ini hati kita ini perlu dibersihkan dari seperti itu. Nanti kalau orang ngasih membantu masjid kok mek paku piro. Loh, paku buat orang yang tidak mampu itu besar ketimbang orang yang ngasih semen 100 sak. Yang ngasih semen 100 sak itu dari harta yang nganggur. Yang ngasih paku 2 kilo ini dia kasih dan dia tidak makan. Mana lebih besar? Lebih besar paku untuk orang ini, dan nilainya di hadapan Allah ini, lihat ma'asyiral muslimin, mana lebih besar? Yang lebih besar adalah yang berat dia keluarkan karena besar jumlah yang dia berikan, kemudian dia berikan ikhlas karena Allah. 100 sak umumno yo teko Abdul Kudus. Selesai diumumkan. Tenar, Masya Allah fulan ngasih 100 sak. Jangan harap di akhirat dapat dari Allah. Kan sudah dibalas sama Allah di dunia. Terkenal kan karena 100 semen sak. Di akhirat minta. Dulu saya pernah ngasih 100 sak, umpamanya begitu. Atau 500 sak semen untuk membangun masjid tingkat. Di hadapan Allah mencari mana pahala 500 semen sak. Ya Rob, saya dulu pernah begini. Kata Allah, apa? Kan kamu dulu niatnya untuk dapat pujian dari manusia. Kamu sudah dapat? Nah sekarang mintalah pahala dari mereka. Allahu Akbar. Ini yang berat. Tidak ada pahalanya di hadapan Allah. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Kita korban ma'asyiral muslimin. Apa kata Allah? Tidak sampai kepada Allah daging, darah. Tapi yang nyampe kepada Allah apa? Ketakwaannya. Allah tidak butuh daging, Allah tidak butuh darah dari korban. Yang Allah terima itu adalah dari hati yang bagaimana hewan sembelihan tadi. Mau yang terbaik. Beli kambing yang harga 7 juta, 8 juta. Datang kambingnya besar. Apa tujuannya? Tidak ada yang ngalahkan. Duh, habis sudah. Habis pahalanya. Tidak ada yang korban seperti saya. Ini loh. Hilang sudah habis. Ini orang korban bisanya mungkin yang murah kambing gibas. Bisa cukup sampai usianya
masuk syarat untuk hewan korban. Ini kambing gibah sekian, harganya cukup alhamdulillah. Masuk. Diketawai sama panitia. Tidak ada kambing lain apa masa gitu. Ini ujian. Adanya ini. Kalau masjid nerima alhamdulillah, tidak mau nerima saya pindah ke tempat lain. Nah, ini orang-orang yang dari mana? Dari hati. Dari hati. Dari hati. Maka ketika kita penggalangan dana 2 miliar untuk pembebasan lahan, ada yang ngasih 100 juta, 200 juta, ada yang meninggalkan di dalam amplop 10.000 rupiah. Penggalangan dana di Paris 10.000 rupiah. Terus kemudian dibuka oleh orang-orang yang sholat. Gaya apa 10.000? Wih, langsung Pak, spontan gaya apa 10.000? Saya sampaikan 10.000 buat orang ini insya Allah besar. Mungkin ini untuk makan siangnya. Ini mungkin anak kursusan kampung Inggris yang hatinya tergerak untuk mengeluarkan hartanya, mau ikut wakaf. 10.000, jangan dinilai nominal. 10.000, tapi 10.000 ini buat yang ngasih ini mungkin untuk uang makan siang, tidak makan. Yang ngasih 200 juta, 300 juta itu harta yang tidak ada artinya mungkin buat dia. Dia punya miliaran. Berkurang 200 juta masih banyak. Ini untuk makan siang dia masukkan 10.000 di hadapan Allah besar mana? 10.000. Nanti ada yang ngasih 200 juta, panitianya Masya Allah terus diucap, Pak, kalau bukan karena Anda Pak, masjid kita tidak selesai. Inna lillah. Inna lillah. Kita lupa semuanya kemudahan dari Allah. Begitu ada, Allah ditinggalkan. Kalau bukan karena Anda Pak, tidak jadi. Berbalik. Ini semua karena Allah. Orang ini yang berjasa. Alhamdulillah Allah gerakkan hatinya orang ini. Maka panitia tidak usah merasa utang jasa kepada orang yang memberikan bantuan apapun sebesar apapun. Maka sesungguhnya panitia itu sudah mempersiapkan orang yang bingung hartanya dibawa kemana. Panitia membuka ini, bangun kelas untuk anak-anak belajar agama, mengaji Al-Quran dan seterusnya, mengkader dan seterusnya. Mereka memberikan harta itu. Ini adalah yang berjasa siapa mestinya? Yang berjasa ini yang mengadakan tempat untuk orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ini jalurnya di sini. Maka panitia tidak usah nanti, ya Allah Pak, terima kasih Pak. Kalau bukan Bapak ini kita tidak. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik, yang setimpal, yang lebih dari apa yang Bapak berikan. Ini kita terima dan kita salurkan di tempat yang benar. Panitia minta tanda terima. Tanda terima selesai Pak, ini uang sudah diterima oleh panitia. Orang-orang ikhlas tidak usah pakai itu Mas. Tidak usah pakai tanda terima. Dulu kita pernah sampaikan, insya Allah di tempat forum kita ini ada orang yang pakaiannya biasa, tidak termasuk orang terpandang kaya raya di tempatnya, pas-pasan, tapi ternyata orang ini mengumpulkan hartanya niat untuk merenovasi masjid. Masjidnya ini sudah tidak layak, mau dilebarkan dan mau dirobohkan. Butuh uang waktu itu katakanlah 500 sampai 1 miliar, 500 juta sampai 1 miliar. Orang ini punya, dikumpulkan sampai. Akhirnya datang ke pengurus masjid. Mas,
saya mau ikut menyelesaikan renovasi masjid. Yang dibutuhkan masjid sekian, ini saya ada uang. Tolong jangan disampaikan ini dari saya. Tapi tolong uang ini disampaikan dengan benar untuk pembangunan masjid. Sudah selesai? Selesai. Hari Jumat diumumkan. Alhamdulillah, masjid kita ini sudah mendapatkan bantuan dari si A, disebutkan namanya, sejumlah sekian, dan insya Allah kita akan bangun. Kita akan bongkar dan kita bangun. Orang yang tadi ada di masjid berdiri, maaf saya tidak jadi ikut wakaf perbaikan masjid atau renovasi masjid. Sebentar lagi saya mau ngambil uangnya di kantor. Saya mau ambil hari ini. Saya tidak jadi. Kira-kira di masjid? Rame. Betul-betul rame. Dan menjadi cemoohan orang. Apa maksudnya orang ini tadi apa? Sudah mau bantu, uang sudah diterima, diumumkan, kemudian tiba-tiba batal. Yang malu panitia apa orang ini dibatalkan? Orang ini yang malu. Sepanjang hidupnya dia diasingkan sama masyarakat, di masjid juga dibegitukan, dia tetap sholat di masjid, dia tidak mikir. Kenapa? Khawatir rusak. Kemudian setelah itu jarak berapa lama orang bersangkutan datang kembali. Pak, tolong rahasiakan. Saya tidak mau ada yang tahu. Cukup mereka menganggap saya mengambil uang saya dari panitia dan mereka selalu beranggapan saya menghalang-halangi pembangunan masjid. Tapi ini saya serahkan lagi kepada takmir, tolong jangan disampaikan kepada siapapun. Ini hati yang luar biasa ini. Yang ada di masyarakat, dia dihina terus. Masyarakat akan melihat, alhamdulillah meskipun hartamu kamu ambil, masih ada orang yang mau, padahal orang yang sama. Kata orang ini, alhamdulillah, masjid tetap berjalan walaupun bukan dengan harta saya, tapi masjid jalan. Tetap orang itu sholat sampai meninggal. Setelah meninggal baru takmir menyampaikan kalau ternyata uang yang dibangun adalah punya fulan. Ini maka keikhlasan itu atau apa yang dilakukan karena Allah itu tidak berdampak kepada omelan manusia. Kalau sampai kita masih ada sakit dengan ucapan orang, berarti amal kita masih tidak semuanya lillah. Kalau kita masih tersinggung ada orang yang ngomongkan kita dengan ibadah kita, dengan amal kita, dengan andil kita dalam ketakmiran, kepengurusan dan seterusnya, masih ada orang ngomong terus kita sakit hati, berarti kita masih perlu lagi, ya Allah, ada sesuatu yang salah dari hati saya. Saya harus perbaiki lagi semua yang aku kerjakan lillah. Ini supaya apa? Supaya kita tahu. Maka kita hitung lagi mana sih amal kita yang pernah kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Full murni untuk Allah. Kita lihat dari kita mulai balik, mana yang pernah kita lakukan memang karena Allah, tidak untuk manusia. Itu kita petani sendiri. Oh, belum punya, cari amalan rahasia yang orang lain tidak tahu, dan itu kita kerjakan untuk Allah. Harus kita punya. Memang berat. Kita itu senantiasa senang kalau dipuji orang karena perbuatan kita, dan kita sakit karena hasil kita dihina orang. Itu kita masih
dalam tahapan seperti itu. Maka mudah-mudahan dengan adanya banyak contoh ini bisa membuat hati kita ini mulai niat kita merubah. Apa yang kita kerjakan mungkin selama ini salah, kita harus benar. Harus berbenah, harus memperbaiki. Maka selalu kita ini memperbaiki niat. Kita membantu sekian. Ada bisikan, iya, ada yang melihat. Berhenti dulu. Bukan kita tidak mau. Kita cari supaya niat kita ini betul-betul lillah. Nah, baru keluar. Terus perang. Karena ikhlas itu bukan sekarang saja. Ikhlas itu setelah kita berbuat jarak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 10 tahun, tiba-tiba ada yang datang ngoreksi. Sopo sing garap. Kemudian itu sakit apa tidak? Orang ngomong terserah. Yang penting urusan saya dengan Allah. Urusan saya dengan Allah. Kalau kita semuanya untuk Allah, kita apapun orang mau ngomong apa terserah. Kalau orang mau ngomong kita gila, Nabi sudah disebut oleh orang-orang Nabi gila. Tapi Allah jawab, Nabi bukan orang gila. Mereka mengatakan Nabi dukun. Allah menjawab, laisa bikahin. Nabi bukan seorang dukun. Mereka mengatakan syair. Allah mengatakan Nabi bukan penyair. Ini apa? Kalau saja Nabi seperti itu dalam berdakwah dan masih dicap oleh musuh-musuh Islam itu, Nabi begini, Nabi begini, Nabi begitu. Lala kita, apalagi kita. Apa yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berat dan kita tidak ada apa-apanya. Perjuangan Nabi itu semuanya adalah untuk maslahat umatnya dan termasuk kita. Apa untungnya Nabi bertahan, dilempari di Taif, malaikat datang mau melempar gunung. Nabi mengatakan jangan, mereka belum mengerti. Sampai Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya aku ini terhadap kalian itu sama dengan halnya seorang laki-laki yang menyalakan api. Kemudian setelah itu di malam hari banyak binatang serangga yang mendekati api. Maka orang ini akan menghalangi jangan sampai binatang ini terbakar. Maka aku pun demikian, jangan sampai umatku ini masuk ke dalam api neraka. Apapun Nabi terus. Nabi mengajarkan sudah, kalau ada azan ucapkan selesainya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Kata Nabi apa? Barang siapa yang minta wasilah untukku, kata Nabi, halat lahu syafaati. Dia akan mendapat syafaatku nanti hari kiamat. Itu Nabi saking cintanya. Saking cintanya kepada kita. Apa yang untung buat Nabi? Semuanya dikembalikan kepada umatnya. Banyaklah sholawat. Karena sholawat kalian itu sampai kepadaku. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya termasuk perbuatan yang buruk yang Allah tunjukkan kepadaku dari umatku adalah apa? An-nukha'a fil masjid. Karena di zaman Nabi tidak ada karpet, masih dengan beralaskan apa? Tanah, termasuk perbuatan dosa bagi umatku yang ditunjukkan oleh Allah kepadaku adalah mereka meludah di masjid dan tidak ditutup. Nah, kita wudu di tempat masjid, buang ingus, meludah, liur, bersihkan jangan sampai ada. Kafarohnya apa? Kafarohnya adalah membersihkan jangan sampai tertinggal di tempat tersebut. Kalau sampai tertinggal di situ itu termasuk dosa yang ditunjukkan, dosa umat Nabi yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menunjukkan semuanya supaya apa? Supaya kita ini
benar-benar menjaga diri jangan sampai kita ini lepas dari rombongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita ke dalam keagama yang benar, memberikan keistiqomahan kepada kita dalam kita berislam, dan kita mohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu bil iman, Allahumma lakal hamdu bil islam, Allahumma lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma arzuqna al-ikhlas, Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal, Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal, Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.